Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini ingin membahas soal lensa lagi. Yang ingin aku bahas yaitu adalah lensa dari brand si Sony, yaitu 16 mili 16-35 mili f/2.8 yang G Master. Di sini ada logo J-nya ya, Master. Ya, teman-teman, jadi ini adalah lensa tertingginya dari si Sony, yaitu adalah G Master. Oke. Untuk pembahasan dari si lensa G Master ini, yang f/2.8 ini ada f/2.8, ada juga yang f/4 teman-teman. Nah, untuk yang f/2.8 ini itu harganya kalau di tahun 2022 ini itu sekitar 23 sampai 25 jutaan untuk si lensa ini teman-teman. Yang f/2.8 ya. Kalau yang f/4 itu sekitar berapa ya sekarang ya? Paling sekitar 19-an kalau nggak salah, itu sekitar segitu teman-teman, 19-20 jutaan. Untuk yang f/4 16-35 mili ya, yang G Master juga. Tapi yang f/4, kalau yang f/2.8 ini di angka 23 sampai 25 jutaan. Ini aku dulu beli baru sekitar berapa ya? Udah lama banget ini, sekitar 27 kalau nggak salah. 27 jutaan. Nah, biasanya lensa ini aku pakai itu untuk kebutuhan aku ketika mengambil video yang wide gitu. Jadi untuk ukuran yang wide biasanya aku memakai lensa yang ini teman-teman. Nah, di sini biasanya aku sandingkan itu dengan kamera Sony A7R teman-teman, yang ini. Nah, biasanya kalau kita memakai kamera dengan lensa ini itu berat banget, bobotnya itu lumayan berat teman-teman. Tapi di sini kalau aku memakai gimbal gitu, stabilizer dari DJI, itu masih bisa mumpuni untuk mengangkat si kamera A7R ini dengan lensa G Master yang 16-35 mili ini. Oke, untuk speknya dengan harga segitu mahalnya gitu, 25 jutaan gitu, apa sih spesifikasi dari si lensa ini teman-teman? Jadi lensa ini memiliki diameter itu untuk lebarnya ya, lebarnya gini itu ke atasnya gini itu sekitar 88,5 mm teman-teman. Nah, untuk panjangnya sendiri itu 121,6 mm untuk panjangnya gini ya. Oke. Habis itu untuk lensa zoom sudut lebar dan bokeh halus seri G Master Premium ini lensa benar-benar bokeh, udah wide, bokehnya itu halus gitu teman. Itu adalah ciri-ciri dari lensa si Sony yang G Master teman-teman, yang premiumnya dari lensa Sony ya. Oke, lanjut. Untuk dua elemen XA atau Asphesis Extreme ini untuk resolusi yang sangat luar biasa dari si lensa ini teman-teman. Aperture melingkar 11 bilah untuk efek pengubah indah. Jadi untuk si dalamnya lensa ini itu aperturnya itu melingkar 11 bilah untuk efek pengaburan yang indah ataupun bokeh yang indah gitulah teman-teman, halus gitulah. Oke, untuk lapisan Sony Nano AR untuk mengeliminasi flare dan ghosting. Jadi di sini itu udah ada lapisannya dari si Sony itu, lensanya itu udah ada lapisannya, yaitu Nano AR untuk mengeliminasi flare dan ghosting. Jadi ketika kalian mengambil video dengan backlight gitu ya, jadi flare-nya itu bakal teredam teman-teman, tapi bakalan keluarnya itu flare-nya akan menjadi lebih indah gitu lah, pokoknya seperti itu. Habis itu selain itu desain tahan debu dan kelembapan gitu. Jadi untuk build quality-nya dari si lensa G Master ini itu udah tahan debu ya teman-teman, tapi nggak tahan air, masih tahan debu aja ini, dan kelembapan mungkin kalau terkena tetesan air 1-2 gitu masih nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu. Oke, untuk jarak fokus sendiri dari lensa ini itu adalah 0,28 m teman-teman, milimeter ya. Jadi bisa deket banget dengan si objek gitu untuk pengambilan fokusnya dari si lensa ini. Nah, selain itu untuk rasio pembesaran maksimumnya itu adalah 0,19 teman-teman di lensa ini ya, yang G Master ini. Nah, di sini untuk diameter filternya itu dia memakai filter 82 mm teman-teman. Nah, di sini nggak aku pasang filternya masih ada di tas gitu. Filter ND biasanya aku pakai.
Habis itu untuk beratnya sendiri itu adalah 680 gram. Nah, si lensa ini lumayan agak berat ya, tapi nggak berat-berat banget, hanya 680 gram saja teman-teman. Oke, di sini saya akan kasih lihat lebih detail lagi buat kalian semua untuk si lensa ini. Nah, di atas ini itu ada tulisannya FE 2,8 per 1635 JM teman-teman di sini. Nah, itu adalah untuk ciri-ciri lensa premiumnya dari si Sony. Nah, di sini ada 16 mili sampai 35 mili teman-teman, di sini kelihatan ya. Oke, terus di bagian sampingnya sini hanya ada tulisan Sony di bagian samping kanan. Terus untuk bagian yang samping kiri di sini itu ada logo J dan ada tombolnya di sini. Habis itu di sini ada tulisan AF atau MF, autofocus atau manual fokus gitu ya teman-teman. Nah, untuk hoodnya sendiri di sini, untuk hood dari si lensa ini itu hoodnya seperti ini, nggak terlalu panjang banget tapi segini cukup sih. Ini benar-benar enak banget sih lensa ini untuk kalian pengambilan video dengan sudut yang lebar. Lensa ini benar-benar udah tajam, warnanya enak. Pokoknya wah, ini lensa idaman banget lah buat para videographer, terutama buat pengguna kamera Sony ya teman-teman. Makanya di sini aku gabungin dengan Sony A7 yang R teman-teman. Nah, jadi seperti itulah untuk review lensa dengan harga seharga motor ya, 25 jutaan gitu teman-teman. Di sini apakah itu worth it untuk dibeli di tahun 2022? Ya, di sini untuk kalian para pekerja di dunia videographer maupun fotografer, lensa ini bisa buat invest kalian lah, karena lensa semakin mahal lensa itu biasanya pekerjaan kita semakin enak teman-teman, semakin mudah gitu, dan hasilnya juga akan semakin lebih bagus lagi teman-teman. Habis itu kalau kalian itu budgetnya masih kurang gitu ya, kalian mending beli yang f4 nya saja. Tapi apabila ada budget lebih ya mending beli yang f2,8 nya teman-teman, karena ini lebih ajib, lebih enak banget lensa ini teman-teman, seriusan. Nah, seperti ini untuk kondisinya. Oke teman-teman semua, mungkin video cukup untuk review yang singkat ini. Buat kalian semua semoga saja bisa terinspirasi ataupun bisa terobati tentang si kamera seharga motor ini teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.